Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imana memanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad lana. Alhamdulillah sahabat-sahabat MQ pagi semua yang menyimak di MQ TV, juga yang menyimak di MQ FM, yang menyimak di media sosial agim lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi, untuk bisa melihat kembali, untuk kembali bisa bernapas, untuk kembali bisa berjalan, untuk bisa kembali kita melaksanakan ibadah tanpa ada yang lupa sholat. Masih ingat apa ya cara nyimpannya tuh Pak biar ingat terus? Nggak tahu Pak ya. Alhamdulillah pada pagi hari juga kita masih diberi kesempatan. Denyut jantung yang masih berdetak, ada yang sekarang? Nggak ada ya? Yakin? Alhamdulillah. Nikmat yang sangat besar karena itu dianggap sesuatu hal yang biasa dan lumrah sehingga tidak terasa bahwa itu kebesaran akan nikmatnya. Tetapi tatkala ada seseorang jantungnya diberhentikan sehingga tidak bangun pada pagi hari, di sana baru kita diingatkan bahwa setiap saat jantung kita berdenyut yang sangat besar. Dak mun teu berdenyut mah dikubur atuh meureun Pak. Alhamdulillah kita juga masih bisa menghirup napas. Masih napas kan, Dek? Masih bener nggak? Cek-cek keluar bener nggak? Ada anginnya. Nah, kalau nggak di alhamdulillah ini masih diberi kesempatan untuk menghirup napas dan untuk mengeluarkan nafas. Ada oksigennya nggak kira-kira Pak? Yang barusan dihirup? Ada berapa banyak? Nggak tahu Pak ya, sama saya juga nggak tahu. Kira-kira oksigennya Bapak bawa sendiri? Nggak ada langsung di sini Pak ya. Kalau saya nyari wifi barusan harus cari dulu ya. Cari dulu sinyalnya, passwordnya. Kira-kira kalau napas pakai password nggak Pak? Nggak ada. Saking sayangnya Allah sama kita, orang kafir sekalipun sebuah gelap gulita tidak ada orang, Allah mungkin juga ke sana Pak. Saking sayangnya Allah pada makhluk-makhluknya. Jadi ketika kita merasakan napas itu suatu hal yang biasa, maka amat jarang kita mensyukuri ini tersebut. Tetapi tatkala seseorang itu diingatkan napas itu ternyata tidak mudah dan tidak murah. Kemarin tuh sama Om Kopit, orang ngantri untuk mencari ngisi tabung oksigen tuh pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2021. Sampai ngantri tabung oksigen untuk ngisi oksigen. Untuk apa? Untuk saudaranya yang nggak bisa napas, Pak. Seharusnya dengan peringatan tadi, ini juga menjadi pengingat yang besar bagi kita. Puluhan tahun kita menghirup napas, jarang helaan syukur itu ada pada setiap hembusan ataupun helaan napas. Hal COVID seharusnya ya, Om COVID kemarin datang itu mengingatkan kepada kita bahwa pada hari ini pun kita bisa napas, hakikatnya Allah telah memberi kemudahan. Karena saking mudahnya Pak, dianggapnya suatu hal yang murah. Karena saking biasanya dianggap sesuatu yang harganya itu enteng. Padahal ketika tahu tabung oksigen itu paling tidak ngisinya itu 150.000, sehari semalam paling tidak kita itu menghabiskan 12 tabung oksigen.
Punten suaranya ke mute. Suaranya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada suaranya ya? Iya, sama sepi. Iya, kirain dari Zoom saya. Suaranya Pak Dokter ke itu belum dinyalakan, ke mute. Iya, mute kali ini. Kasihan Pak Afifnya kemana sih? Ini adminnya kemana ya? Itu nggak punya radio. Mungkin nggak terbaca chatnya kali, jadi nggak dibuka-buka mute-nya. Iya, udah lumayan loh ini 10 menit nih. Ntar dulu tadi udah 10 menit. Dokternya ada di mana ini ya? Nggak punya radio. Mas Afif apa Mas Taruk sih? Belum datang kali Ibu. Mungkin offline ya. Jadi Pak Dokternya belum datang. Sabar aja ya Bu. Itu udah ada yang baca itunya kali. Nggak ada yang admin yang nganggur. Nggak ada. Jadi nggak dibaca itunya. Chatnya nggak dibaca, terus itu kan Pak Dokternya udah ngomong ya? Nggak salah ya? Ternyata Mas Didit ini siapa? Punya orang. Kok diem? Sudah ada suara belum, Bu? Belum ada. Ngomong Mas Didit. Darut Tauhid. Iya, udah ada dokternya ngomong tuh, ya Allah sayang. Harap. Ini cakepnya. Assalamualaikum Ibu, katanya Pak Dokternya terkendala sinyal, jadi tunggu aja Ibu. Kalau ada radio pindah ke radio. Oh iya, nggak punya ya.
Assalamualaikum Ibu, katanya Pak dokternya terkendala sinyal. Universitas. Di Syria itu rata-rata 16%. Di Indonesia ternyata rata-rata 23%. Di India rata-rata mahasiswa menderita penyakit ini 25%. Waduh, kata saya kok mahasiswa pada ini semua? Iyalah, karena yang diteliti sampelnya mahasiswa semua. Boleh dikatakan bahwa penyakit ini jumlahnya ternyata banyak. Rata-rata boleh dikatakan 18%. Berarti kalau misalnya 100 yang ada hadir di sini, paling tidak 18 orang pernah dan sedang mengalami penyakit itu. Penyakit asam lambungnya naik, kemudian asam lambungnya itu merusak sebagian dari sel-sel yang ada di esofagus dan mengalami gejala-gejala seperti rasa terbakar di dalam dada. Jadi rasa terbakar di dalam dada itu bukan karena cemburu aja ya. Ya, jangan suudon. Itu kenapa rasa panas di dada? Asam lambung naik begitu. Nah, Ibu Bapak semua, nih saya coba gambarkan di sini ya. Mudah-mudahan Kang Amin bisa dimasukin sana ya. Sebentar. Sebentar. Bisa nampak? Nah, alhamdulillah. No. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, Ibu Bapak semua. Lambung itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tingkat pertahanan yang sangat tinggi. Berbagai macam makanan yang masuk, apakah yakin makanan yang masuk di sana itu tidak ada kuman? Belum tentu. Apakah yakin tangan yang digunakan itu bebas kuman? Belum tentu. Apakah yakin alat makan yang digunakan itu steril? Tidak ada atau jarang. Ketika makanan tersebut masuk ke dalam lambung, makanan tersebut dibebas hamakan, diantaranya oleh asam lambung. Tenggelamkan, wah kata Bu Susi. Kalau ada pasukan virus masuk, tenggelamkan oleh siapa? Oleh asam lambung, bukan oleh Bu Susi. Oleh asam lambung ditenggelamkan. Penelitian yang dilakukan di Singapura, ketika seseorang itu baru keluar dari supermarket, maka 1 cm persegi tangannya itu mengandung kurang lebih 3 juta bakteri berbahaya. Jadi tangan kita itu tidak bersih. Asal comot, asal makan, bakteri masuk. Kenapa kok nggak mencret, nggak diare? Allah siapkan asam lambung untuk menenggelamkan musuh itu. Berjasa nggak kira-kira asam lambung teh? Banget, Pak. Penelitian di Jepang terhadap para lansia yang ada di pondok lansia, atau kita mungkin rumah panti jompo, ternyata kadar asam lambungnya itu para lansia itu sudah menurun. Menurunnya itu 20%, Pak. Dengan penurunan asam lambung 20%, ternyata angka kejadian diare pada lansia yang ada di pondok lansia itu ternyata meningkat. Artinya, ada kemungkinan makanan yang dikonsumsi
peranan asam lambung menurun sehingga sebagian bakteri itu bebas masuk ke dalam usus menimbulkan diare. Tuh, jadi asam lambung itu berjasa bagi kita, Pak. Kenapa sering dimusuhi ya, Pak ya? Jarang kan, waduh saya punya asam lambung nih, CS sahabat kita, jarang kan? Kebanyakan, aduh asam lambung saya lagi naik, aduh asam lambung saya lagi kumat, aduh asam lambung saya mah ada punya penyakit asam lambung kronis, gitu kan? Rata-rata begitu, Pak. Padahal kalau misalnya asam lambung demo seluruh Bandung, seluruh Indonesia, ya Pak ya, dia nggak mau keluar, saya mah udah berjasa, ngebunuhin kuman, orangnya malah musuh saya mah mau diem aja lah, mau demo. Niscaya sebandung rumah sakit penuh, mencret semua, diare. Nah, jadi asam lambung itu bukan musuh kita. Asam lambung itu adalah sahabat kita. Kenapa tuh asam lambung bisa merusak? Bukan masalah asam lambung yang merusak, kelakuan kita yang merusak. Coba nanti saya tunjukkan ya, betapa kelakuan kita itu berakibat pada peningkatan asam lambung yang tidak terkontrol. Jadi karena kerusakan atau karena kelemahan dari klep yang ada di sini, bisa nampak tunjuk saya? Nih, sehingga cairan lambung yang telah bercampur makanan, cairan lambung yang telah bercampur dengan enzim naik Pak ke sini. Ke esofagus namanya. Di sini di lambung punya daya proteksi untuk keasaman tinggi, tapi di esofagus ini tidak. Akhirnya bisa terjadi kerusakan seperti ini. Takdir belum kelihatan ya. Nih, seperti ini ya. Jadi ini esofagus yang normal, kelihatan? Kelihatan ke sini kalau pengen lihat ya. Nah, ini tenggorokan yang terpapar oleh asam lambung tuh, merah-merah gini, kelihatan ya yang tengah tuh. Alhamdulillah bersyukur tuh ya. Yang merah-merah seperti ini tuh. Ini yang mengakibatkan gejala-gejala panas. Panas di dada, kemudian juga merasakan adanya nyeri. Nah, lama-kelamaan akan terjadi Barrett disease seperti ini. Tuh. Bahkan lama-kelamaan bisa memicu terjadinya kanker di dalam esofagus. Ketika klep kita normal terjadi seperti ini, ya jarang kita bersyukur Pak ya. Ya. Nah, ternyata ibu bapak semua ini akibat dari asam lambung yang naik, yang berulang, yang seminggu sekali mungkin naik. Gejalanya seperti ini. Ada gejala seperti panas di dada, ada gejala seperti adanya sesuatu yang balik. Ada apa yang nelan di sini ya? Itu gejala-gejala dari GERD. Gejala-gejala lain adalah nyeri di daerah perut, nyeri di daerah dada, kemudian ada kadang-kadang mual. Ya. Nah, apa sih sebetulnya triggernya? Faktor risikonya, ternyata faktor risikonya itu lumayan banyak. Di sini ada yang merokok. Nggak ada Pak, tuh nggak ada asap sama sekali kan ya. Di sini mah, ya. Di luar, nggak tahu Pak ya. Nih, makanan yang mengandung, punten. Ibu bisa Bapak bisa baca di sini? Bisa baca yang kedua ini? Ya, artinya di apa di sini? Makan malam yang telat dan terlalu banyak. Kurang lebih arti seperti itu. Tolong tandai. Karena nanti kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW, jam berapa beliau makan malam, jam berapa beliau tidur. Masya Allah. Nanti akan kita ketemu berapa jam pengosongan lambung, kemudian kira-kira lambung Rasulullah itu ketika tidur itu isi apakah kosong. Bisa dikaji secara ilmiah, ada kajiannya. Yang selanjutnya adalah makanan yang terlalu banyak mengandung lemak, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, nih, tidur terlalu cepat setelah makan. Ada juga kajian hadisnya, ya. Jadi ingat-ingat di sini, makan malam di sini yang terlalu telat dan terlalu banyak, kemudian jeda antara waktu makan dan tidur ini terlalu pendek. Ingat-ingat dua hal tadi ya. Baik. Jadi inilah faktor-faktor risiko yang menyebabkan asam lambung itu naik. Ya. Kita coba lanjut. Bagaimana kalau begitu cara mengatasinya?
Mudah-mudahan keburu semuanya. Di sini ada lima cara mengatasi ala Nabi. Bagaimana dong cara mengatasinya? Ibu bapak, punten, lihat ke gambar yang sebelah kanan saya itu atau sebelah kiri di ibu bapak. Di sini ada lambung yang warnanya orange seperti ini di dalam perut, ya Pak ya? Nih, volume lambung itu paling kecil ketika dia kosong sekitar setengah liter. Tapi ketika dia diisi makanan, bisa nyampe 3 liter atau 3000 milimeter. Nah, ketika makan, ini lambung terisi penuh semua, maka yang dampaknya adalah isi volume lambung itu ternyata tidak fix, tidak diam. Lambung itu tidak diam, tapi dia bergerak. Kemudian lambung juga ini terdorong oleh namanya diafragma, punten. Batas antara paru-paru, atas rongga dada dan rongga perut ada namanya otot diafragma. Dan otot diafragma itu akan terus bergerak seiring dengan jalannya nafas. Ya kan? Tiap napas, makanya ada disebut dengan pernapasan perut. Napas, ketika narik napas, maka diafragma akan menurun, menekan apa yang ada di dalam perut, termasuk menekan lambung ini. Makin penuh di sini isi perut, maka kemungkinan gerakan napas itu makin terhambat, ya kan? Karena di sini volumenya yang tadinya misalnya setengah liter menjadi 3 liter. Berarti perutnya di sini penuh, akibatnya pergerakan dari diafragma itu tidak seleluasa. Jadi ketika ngambil napas, ketika kekenyangan itu akan berbeda ketika makan secukupnya. Jadi pantas Rasulullah SAW bersabda bahwa cukuplah keturunan Adam itu mengkonsumsi makanan. Ya. Bagaimana rumusnya? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk napas. Masya Allah. Kalau kita pikir ngapain sih? Kok lambung dipakai untuk napas? Ternyata kalau kita lihat dari ilmu anatomi, kalau lambung itu terisi semuanya akan menghambat laju pernapasan lewat diafragma. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, Masya Allah, ternyata sudah diprediksi. Kalau Rasulullah kan nggak belajar ilmu anatomi, Pak. Nggak belajar bagaimana rongga torak, bagaimana rongga abdomen. Tapi ternyata adalah hadisnya ini bisa terkoneksi. Kok lambung untuk napas ya? Kan aneh. Ternyata kaitannya dengan bagaimana diafragma itu bisa bergerak bebas pada lambung yang 1/3-nya itu diisi oleh udara. Bayangkan, kalau lambung itu penuh, ibaratnya itu gelas penuh, gelas seperti ini penuh, Pak. Andai kata misalnya gelas ini elastis, kemudian gelas ini kita tekan, maka cairannya akan naik ke atas. Tapi kalau misalnya gelasnya ini 1/3, punten, misalnya 1/3, kita minum dulu. Dokternya aja pengen minum. Kalau misalnya ini gelasnya hanya 1/3, lihat Bu. 1/3 ini diisi udara, ketika gelas ini elastis, ketika misalnya gelas ini dipres, maka yang naiknya udara. Apakah udara berbahaya? Tidak. Bahasa Arabnya terab. Apa bahasa Arabnya? Terab. Benar gitu bahasa Arab? Sendawa. Apakah kalau sendawa asam lambung naik? Enggak. Artinya ibu bapak semua, betapa pentingnya rumus 1/3 itu secara logika bisa menurunkan kemungkinan asam lambung itu bisa naik. Ya kan? Karena yang naik itu bukan cairannya, bukan isinya, tapi udaranya yang naik. Masya Allah. Seperti ini hadis sederhana, tetapi ada salah seorang dokter pada abad pertengahan, jika semua orang tahu tentang hadis ini dan umat Islam melaksanakan, maka sebagian besar penyakit lambung itu tidak akan mengenai umat Islam. Masya Allah. Logikanya, anatominya, fisiologinya ini masuk, Pak. Berarti ketika kita ingin mencegah salah satunya penyakit GERD ini, laksanakanlah 1/3
sepertiga lambung itu diisi makanan, sepertiga oleh air, dan sepertiganya lagi dikosongkan untuk nafas, untuk udara. Masya Allah. Coba lihat faktanya. Coba lihat perumpamaannya seperti ini. Kan masuk logika ya Pak ya. Jadi rumus pertama ala Nabi untuk mencegah penyakit GERD adalah mengatur jumlah makanan. Dok, kalau begitu berapa banyak yang dimakan? Kan saya nggak tahu dalamnya itu berapa senti, berapa mili. Saya kan perutnya gede begini. Saya makan 2 piring juga belum kenyang. Ya kan? Rumus Portugal, porsi tukang gali katanya. Kan banyak-banyak tuh ya. Jadi kadang-kadang kalau berdiri di sana Monas kelihatan katanya ya. Kan saking tingginya itu nasi. Jadi berapa banyak? Sebetulnya Pak, lambung itu sangat elastis. Tetapi kalau boleh saya kasih patokan, 1 piring nasi ya, volumenya kira-kira itu cukup untuk mengisi 1/3 dari isi lambung. Porsinya segimana dok? Yang tinggi banget, sedang kira-kira 4 centong. Itu sudah mengisi 1/3 dari isi lambung pada orang dewasa. Artinya makan itu tidak boleh, kasarnya mungkin ya, lebih dari 4 centong seperti itu. Bagaimana dengan air? Air juga sama Pak. Kurang lebih air itu 2 gelas. Jadi kalau begitu makan itu 1 piring dengan air sekitar 2 gelasan satu kali konsumsi makanan. Jadi ibu bapak semua ya, ketika kita mengisi lambung dengan porsi yang tepat, maka kecil kemungkinan isi lambung itu naik, asam lambung itu naik. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Rumus berikutnya apa lagi dok? Nih, ada beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia, ada juga penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia, dan ada lagi penelitian yang dilakukan di Iran. Ini penelitian dari sejawat-sejawat yang ada di Universitas Indonesia, di UI, RSCM. Ya. Bagaimana katanya penelitiannya? Diteliti Pak, orang yang saum ketika Ramadan terkait dengan bagaimana gejala-gejala GERD yang ditimbulkan dengan orang yang tidak saum pada bulan Ramadan, dibandingkan gejalanya tuh. Ternyata pada orang yang saum Ramadan, gejala-gejala GERD itu jauh menurun dibandingkan dengan mereka yang tidak saum Ramadan. Itu dibandingkan dari gejalanya, Pak. Artinya ketika orang saum ternyata kecil kemungkinan asam lambung itu bisa naik. Kecil kemungkinan terjadinya regurgitasi. Baliknya, makanan-makanan tersebut dari lambung naik ke esofagus, ke tenggorokan. Boleh dikatakan bahwa salah satu terapi ala Nabi dari GERD adalah saum. Kalau lihat datanya di sini bisa dilihat ya. Kemudian ada sebuah penelitian lagi yang dilakukan di Iran. Dikatakan bahwa dengan saum Ramadan juga akan menstabilkan sistem hormonal namanya itu. Bapak Ibu tahu bahwa salah satu yang merangsang peningkatan asam lambung diantaranya adalah sistem hormon. Ketika salah satu sistem hormonnya itu meningkat, maka ada kemungkinan produksi asam lambung itu juga terpacu meningkat. Contoh, hormon yang paling sering meningkatkan kadar asam lambung adalah adrenalin. Hormon apa, Dek? Hormon apa? Adrenalin. Dari mana itu Ujang adrenalin itu bisa keluar? Yang paling sering ternyata adrenalin itu keluar oleh 3 hal. Yaitu ketika stres, ketika cemas, dan satu lagi ketika dia marah. Hormon itu keluar. Ketika hormon itu keluar, yang terjadi adalah
hormon tersebut salah satu efeknya adalah meningkatkan produksi asam lambung. Makanya kalau orang marah ya Pak ya, jantung jadi, denyutnya meningkat atau menurun? Meningkat. Kemudian denyutnya itu kira-kira makin cepat, makin sebentar, makin lambat. Denyutnya makin cepat, tekanan darah makin tinggi, keringat keluar, begitu ya. Kemudian mata melotot, dan diantaranya adalah asam lambung yang meningkat. Makanya cobain deh, kalau pengen bukti, adek marah tapi jangan makan dulu, pedih nggak lambungnya. Artinya asam lambung dipicu keluar ketika dia marah. Pada saum Ramadan, ternyata regulasi ini kembali baik, kembali normal. Makanya kita kan dengarkan ya, bahwa saum Ramadan itu ada 3 golongan. Ada saumul awam, saumul khawas, sama khawasul khawas. Ketika masuk pada saum khawas tingkat khusus ataupun khusus yang lebih khusus, maka di sana ada faktor pengendalian emosi. Jadi ketika saum dengan kondisi lambung yang kosong, dia tidak bisa mengendalikan emosi, maka udah makanan nggak ada, asam lambung naik. Maka itulah akan kemungkinan terjadi pedih di dalam asam lambung. Punten, ini video ini nggak nampak ya? Punten Kang Apip. Udah. Baik, kita lanjut teman-teman. Yang berikutnya, jadi rumusnya pertama apa tadi Pak? Untuk GERD ini? Sepertiga lambung itu untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga itu untuk udara. Rumus yang kedua adalah ternyata saum. Rumus yang ketiga apa? Rumus yang ketiga adalah ketenangan hati. Ibu bapak semua, di forum ini, di MG Pagi ini, saya pernah membahas 3 kali. Paling tidak. Membahas bagaimana asam lambung itu, bagaimana kerusakan lambung itu ternyata 61% Pak. 61% dipicu oleh hati yang tidak tenang. Oleh kegelisahan, oleh kecemasan. Betapa banyak orang ketika dicek sama dokter, ternyata, bapak bagus, sehat. Tapi dok, kenapa ini perut ini sakit? Di endoskopi ternyata sehat juga. 61% penyakit gastritis, penyakit dispepsia itu melibatkan faktor hati, faktor kecemasan. Sehingga kalau misalnya kecemasan ini bisa diatasi, maka 61% kemungkinan penyakit lambung itu bisa diturunkan. Dah betapa banyak Pak orang yang terlalu banyak mikirin gitu ya, para pemikir. Ada kasus sidang Sampo dipikirin, ada kasus sidang artis KDRT dipikirin, ada sidang kasus itu dipikirin, semua dipikirin barijeng tidak menyelesaikan masalah. Nah, ahli pikir ini ternyata Pak, tingkat stresnya itu, tingkat cemasnya itu lebih tinggi. Dan ternyata dampaknya adalah terjadinya peningkatan keluhan di dalam lambung. Entahkah itu mual, apakah kembung, ataukah misalnya dia merasanya pedih, atau dia merasa begah di dalam perutnya. Peningkatan penyakit lambung pada mereka yang cemas, gelisah, dan depresi. Maka pada hal ini, rumusnya jelas. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Camkanlah sebetulnya hati ini baru tenang, baru tentram ketika zikir. Contoh zikir yang mungkin bisa membalikkan keadaan yang tadinya menyakitkan menjadi menyenangkan. Yang tadinya efeknya negatif menjadi positif. Contoh adalah mengambil hikmah dari kejadian. Contoh seperti ini Pak. Andai kata misalnya suatu saat, ini yang sederhana aja ya. Lagi jalan, lagi naik motor, tiba-tiba motor kempes. Padahal misalnya adek mau ujian tengah semester. Ternyata motor kempes.
Andai kata ini dirubah menjadi zikir, maka nggak ada kecemasan di sana. Mengubah kecemasan menjadi syukur. Bagaimana bisa? Mengambil hikmah di balik kejadian. Ya Allah, engkau takdirkan, kan engkau tahu. Emang Allah nggak tahu adek akan UTS? Tahu. Emang Allah tahu? Emang Allah nggak tahu di sana itu ada paku yang akan masuk menusuk pada ban? Allah pasti tahu. Emang Allah nggak tahu bahwa ban adek itu misalnya nggak kuat, kalau ketusuk paku? Pasti tahu. Ketika orang tersebut bisa mengkonversi dari hal negatif, dia ketusuk banyak ketusuk paku, kemudian dia nggak bisa jalan, kemudian juga dia waktunya sangat mepet, itu kan hal negatif. Tetapi tatkala zikir itu ada, maka nggak mungkin Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah yang ada di dalamnya. Ya Allah, terima kasih, engkau telah uji seperti ini. Engkau paling tahu, mungkin kalau saya ujian akan seperti ini, kalau saya berangkat akan seperti ini, mungkin engkau akan hindari saya dari kecelakaan yang lebih besar. Betapa banyak ketika kita melihat ada video misalnya ibu-ibu ya yang menginginkan kursinya untuk digeser ya saat itu oleh pemuda-pemudanya cuek-cuek aja, akhirnya ibu sendiri itu yang ambil. Begitu ibu misalnya bergerak dari daerah tersebut, ternyata ada kursi yang jatuh. Hal yang negatif, kesal terhadap pemuda pada saat itu. Tapi tatkala Allah tampakkan, merubah kesal itu jadi syukur. Jadi salah satu zikir yang bisa mengkonversi dari sesuatu yang berframing negatif menjadi positif adalah mencari hikmah di balik kejadian, disertai dengan berbaik sangka kepada Allah. Apakah cemasnya menurun? Menurun banget, Pak. Yang tadinya stres, nggak bisa ujian, yang tadinya stres, mau kejar lagi, dia berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti Allah ingin menyelamatkan dari sesuatu yang lebih besar lagi. Alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Zikir yang kedua, tadi mengambil hikmah dari kejadian. Dilanjutkan dengan husnuzon kepada Allah, sehingga bisa mengubah dari suatu yang mencemaskan menjadi suatu kebersyukuran. Perlu dilatih ini, Pak. Zikir yang kedua, diantaranya ini ya, banyak zikir-zikir lain, adalah tentang syukur, Pak. Agim berkali-kali mengulang-ulang, jangan sampai keinginan kita menurunkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Saya ingat betul. Berulang-ulang beliau berkata, jangan sampai keinginan yang kita lantunkan, jangan sampai keinginan yang kita dambakan menutupi nikmat yang telah Allah berikan. Ketika adek misalnya ingin motor, contoh misalnya, motor apa yang diinginkan, Dek? Pengen motor apa, Dek? Pengen motor Aerox, ya. Misalnya pengen motor Rock, misalnya adek sekarang punya motor, nggak punya motor, sekarang punya sepeda misalnya, jangan sampai keberadaan sepeda itu menutupi rasa syukur kita terhadap adanya sepeda karena keinginan underrock. Ya, jadi keinginan kita itu jangan sampai menutupi apa nikmat yang telah Allah berikan pada saat ini. Aduh, saya kalau ingat itu ya, Agim bilang begitu, saya kadang merenung, saya pengen usaha ini, tanpa mensyukuri usaha yang telah ada. Adek misalnya sudah punya HP, misalnya Samsung ya, Samsung jenis misalnya, kan saya nggak boleh menyebut merek, ya. Samsung misalnya ini S12, begitu lagi ada Samsung S20 misalnya ya. Aduh ya Allah, ada Samsung S20, dingin banget. Kan kalau makin banyak esnya makin dingin, Pak. Kayaknya adem banget ya. Jangan sampai keinginan kita itu menutupi rasa syukur kita punya Samsung 12. Ya. Jadi banyak-banyaknya bersyukur dengan cara jangan sampai keinginan kita itu menutupi rasa syukur kita. Jam berapa nih? Suka kebablasan kalau di masjid ini ya. Jadi rumus yang ketiga adalah bagaimana ketenangan hati itu bisa kita peroleh dengan zikir. Rumus yang ketiga,
Ini ada rumus lagi bagus menurut saya. Punten ya, saya ini agak kelewat tadi. Oh, belum nampak ya, belum share. Punten. Ini rumus yang kedua tadi ya, punten. Ibu bapak maaf ya, yang ada di rumah. Ini kelewat nih. Sebentar. Ini ada penelitian. em, Bagus ya, menurut saya ini hasilnya ya. Yang dimuat di American Journal of Gastroenterology. Tentang saum. Nih, mereka yang saum ternyata bisa menurunkan gejala-gejala GERD seperti ini. Ya, Masya Allah. Keren, keren lah, keren lah. Jadi kalau misalnya kita kaji hadis-hadis Rasulullah, kemudian juga kita kaji juga riset-riset ilmiah, Masya Allah. Itu makin lama makin membuktikan. Ya. Baik, berikutnya rumus yang keempat. Mudah-mudahan keburu ya. Rumus yang keempat, bagaimana GERD itu bisa diturunkan angka kejadiannya, bagaimana GERD itu bisa diikhtiarkan untuk sembuh, rumusnya adalah ini. Nih, benten. Bisa nampak di sini ya. Makanan halalan thayyibah ternyata. Makanan halal itu sudah jelas fatwanya. Itu domainnya dari MUI kita. Alhamdulillah. Makanan yang thayyib, bukan yang 3 lebaran gak balik-balik. Makanan yang thayyib ini ternyata berbeda bagi setiap orang. Tetapi kalau kita lihat dari beberapa riset, ada makanan-makanan yang memang tidak baik untuk dikonsumsi. Dari penelitian yang saya sampaikan di sini, ini penelitian masih baru tahun 2021, ya. Penelitian ini melakukan review. Jadi beberapa jurnal dikabungkan dari sejak tahun 2020, kemudian yang meneliti tentang GERD dan makanan-makanan apa sekiranya makanan tersebut akan berdampak buruk pada GERD. Setiap penelitian dikumpulkan, kemudian diambil dan disimpulkan. Ternyata makanan-makanan berikut ini memicu terjadinya GERD dan tidak baik untuk dikonsumsi. Apa saja makanannya? Nih, udah disimpulkan. Makanan yang tinggi lemak, makanan yang bersoda. Aduh, kemarin saya minum ya, makanan bersoda bulan apa kemarin? Bulan Januari. Saking hausnya pengen gitu ya. Kan ada tuh minuman coba-coba ya. Aduh, jadi saya penasaran. Udah lama pada nggak makan minum coba-coba itu. Akhirnya minum juga kegoda. Kemudian makanan yang pedas. Kan makanan pedas sekarang lagi tren ya. Ayam geprek level 12 ya. Biar nggak tanggung Pak. Level 22 kalau bisa bikinnya. Kemudian seblak level 77 aja ya. Kalau sekali makan itu langsung masuk IGD gitu. Saya pernah lihat menu Pak, menu makanan di Simpang 5, di Semarang ya. Di sana itu ada makan nasi goreng gila level berapa? Level 7 apa level 8 gitu ya. Udah goreng gila lagi di sana, ada levelnya level tinggi lagi. Di sana ternyata ada syarat, Pak. Untuk memesan makanan ini harus ada menandatangani perjanjian sana. Waduh, perjanjian apa? Mun gering ulah nyalahkeun sana gitu ta. Jadi itu isinya jus cengek ditambah nasi gitu. Jadi cengeknya yang dominan. Makanan yang terlalu asin, gorengan dan lemon. Ini teman-teman. Jadi makanan yang thayyib bagi seseorang belum tentu thayyib bagi yang lain. Contoh begini. Di rumah ada kakeknya dan cucunya yang bayi. Kalau ketukar makanannya gimana? Makanan bubur nele, saya nggak bagus jika boleh nyebut merek ya. Untuk bayinya, untuk cucunya dikasih ke kakeknya. Memang yang satu, dua-duanya nggak ada giginya, Pak. Tapi yang satu pernah punya gigi, yang satu belum punya gigi gitu ya. Tapi kan aneh, sebenarnya kakeknya dikasih itu ya. Dikasih bubur ati gitu ya.
Anaknya dikasih tumis, kan nggak cocok ya. Sama itu apa namanya, makanannya mah halal, tapi dengan porsi yang berbeda itu tidak toyib ya. Gitu. Jadi makanan berikut adalah makanan yang toyib. Baik. Nah ini punten. Saya ketika membaca beberapa hadis ini tentang bagaimana Rasulullah itu tidur, bagaimana Rasulullah itu terakhir makan, Masya Allah ini menjadi penguat. Terus terang aja, nggak mungkin ini secara logika, ini manusia biasa. Secara ilmunya Pak ya, punten. Kalau secara ilmu, iman jelas. Kalau ibu bapak baca, coba telusuri hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah makan malam, hampir tidak pernah ditemukan. Kalaupun ibu bapak mengkaji tentang hadis, kapan terakhir beliau makan, rata-rata beliau makan itu setelah maghrib. Silahkan baca. Rata-rata setelah maghrib Pak. Jarang makan malam, misalnya dinner begitu ya, setelah Isya sampai jam 9, sampai jam 10 makan malam. Nggak pernah ketemu saya hadisnya. Yang ketemu hadisnya Rasulullah makan malam itu rata-rata adalah setelah maghrib. Pertanyaan berikutnya, jam berapa Rasulullah kira-kira tidur? Ternyata Rasulullah itu tidak tidur sampai terlalu malam. Kalau dihitung-hitung rata-rata beliau itu tidur sekitar jam 9. Beliau bangun jam 2. Rata-rata. Beliau itu tidur antara 4 sampai 5 jam. Nah, apa artinya? Nih, kan saya tadi mengingat dua hal tadi ya. Pertama, jeda terlalu dekat antara waktu makan dan tidur. Yang kedua, makan malam yang terlalu telat dan terlalu banyak. Masih ingat di slide-nya? Masih ingat ya? Di sini ya. Bentar. Nih. Nih. Jadi jeda antara makan dan tidur terlalu pendek. Logikanya, makanan masih banyak di dalam lambung, ketika dia tidur, ada kemungkinan perut tertekan, ada kemungkinan dengan posisi supine seperti ini, terjadi aliran balik. Ya kan? Yang kedua adalah, makan malam yang terlalu telat, sama ini juga kaitannya dengan jeda antara waktu tidur. Nih, ibu bapak, kalau kita perhatikan, saya baca dari ilmu tentang fungsi tubuh, namanya ilmu fisiologi. Kalau makanan-makanan berat, kira-kira setelah makanan itu masuk ke dalam lambung, berapa jam lambung itu kosong kembali dan makanan tersebut masuk ke dalam usus 12 jari? Berapa jam? Rata-rata 3 jam. Begitu lihat kajian ini, Masya Allah, tabarakallah sodakta ya Rasulullah. Ternyata pertanyaan yang saya ungkapkan tadi, apakah Rasulullah itu tidur dengan perut isi atau perut kosong? Ternyata Rasulullah tidur dengan perut kosong. Ketika beliau makan terakhir sekitar jam 6, jeda berarti 3 jam Pak, sesuai dengan fisiologi lambung. 3 jam beliau tidur, ternyata lambung beliau dalam keadaan kosong. Ibu bapak pernah membaca hadis bagaimana Rasulullah itu tidur miring ke kanan? Pernah? Pernah ya? Kajiannya banyak sekali. Saya pernah membuat tulisan tentang right side sleeping. Jadi tidur miring ke arah kanan. Problem terbanyak pada tidur ke arah kanan adalah bisa terjadinya baliknya makanan di dalam lambung ke arah mulut, ke arah tenggorokan. Tapi kenapa Rasulullah menganjurkan tidur tetap miring ke arah kanan? Bukankah itu akan menyebabkan cairan dari lambung itu, makanan dari lambung akan balik? Iya, betul. Jika lambungnya isi. Ya kan? Sedangkan kalau kita lihat Rasulullah itu hampir tidak pernah. Ya, yang saya tahu, walau alam, saya bukan ahli hadis, tapi yang saya tahu hadis-hadis tentang kesehatan, ternyata Rasulullah selalu tidur dalam keadaan lambung yang kosong. Artinya nggak mungkin terjadi GERD, nggak mungkin terjadi regurgitasi, nggak mungkin isi lambung itu balik ke atas. Karena Rasulullah tidur dalam lambung keadaan kosong. Jadi pendapat beberapa para peneliti bahwa tidur miring ke kanan itu bisa menyebabkan terjadinya asam lambung naik, GERD,
itu ternyata tidak terjadi pada Rasulullah karena ada protokol ini. Masya Allah. Aduh, kalau lihat penelitian-penelitian seperti ini, teh Pak. Jadi bagaimana kita apa namanya? Secara saintifik, bagaimana hadis-hadis itu ternyata tertata rapi, Pak. Saya juga sempat bingung, kok miring ke kanan Rasulullah itu ya? Kalau miring ke kanan ini kan ujung dari apa namanya pilorus, ujung-ujung dari lambung, baik itu yang atas mau yang bawah, itu akan terbalik. Sehingga kemungkinan itu akan masuk ke dalam tenggorokan. Kenapa hadis begitu ya? Setelah saya teliti lagi, ternyata saya baca tidak sempurna. Saya baca kebiasaan hidup Rasulullah, ternyata hampir tidak pernah beliau itu tidur dengan lambung penuh, Pak. Masya Allah. Justru, Pak, dengan tidur miring ke kanan akan menstabilkan irama jantung. Jadi, lambungnya itu tidak masalah karena tidur dalam keadaan lambung dalam keadaan kosong. Kemudian miring ke kanan ternyata bisa mencegah terjadinya aritmia. Bisa mencegah terjadinya kelainan irama jantung. Masya Allah. Aduh. Pokoknya mah kalau apa namanya mengkaji begitu ya keilmuan ini, kemudian kita kaji lagi bagaimana secara medis, Masya Allah, Subhanallah. Baik, Ibu Bapak, ini teh udah rumus kelima ya. Jeda, makan, dan tidur. Artinya Ibu Bapak semua ternyata dari beberapa kajian ini ya, kita bisa mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya. Baik, ada 3 menit lagi untuk tanya jawab. Gimana kabarnya ibu-ibu yang ada di medsos, yang ada di YouTube, yang ada di IG, yang ada di Facebook? Mudah-mudahan semua bisa menyimak ya, teman-teman yang ada di MKTV, kemudian ya di MKFM. Mudah-mudahan juga ini bisa menyimak kajian yang sederhana ini. Baik, silakan. Ada yang tanyakan di masjid ini? Jangan banyak-banyak atau Pak. Punten, satu aja. Mana? Punten bisa dibantu Kang Mim. Ya, mangga silakan. Sebentar dulu, punten. Sebutkan nama, alamat, nomor KTP, nomor sepatu. Mangga dipayun. Iya. Punten dipayun. Aduh. Bu Heni, apa kabar di Garut? Di Pamengpeuk Cikajang. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustadz yang Dengan siapa? Punten Bapak. dengan Undang. Siapa? Undang. Siapa? Undang. Iya, silakan Bu Undang. Ini Pak mau nanyain yang untuk makanan sepertiga, terus air sepertiga, udara sepertiga. Nah ini kan untuk air yang kita minum itu nggak semuanya sama. Ada air putih, kadang mungkin kita minum teh manis atau mungkin kopi dalam jumlah 2 gelas itu, apakah itu akan berpengaruh atau emang harus air putih yang kita minum? Terima kasih. Iya, baik. Baik, Pak Undang. Jadi, satu periode lambung itu isi, bukan berarti sehari itu tehnya. Makan sehari cuma 4 centong, kemudian minum cuma 2 gelas. Bukan. Itu teh satu periode, satu kali. Jadi, minumnya apa? Terserah. Mau cendol, mau air putih, mau susu, mau misalnya jus, silahkan. Yang jelas cairan porsinya adalah sepertiga. Sepertiga rata-rata itu sekitar 2 gelas dalam satu periode. Terus gimana dok? Kalau nanti kan udah keluar lagi tuh, udah turun lagi tuh, misalnya udah 3 jam, boleh itu nambah lagi. Misalnya tambah minuman, ya kan rata-rata kita butuh itu 8 gelas per hari ya.
Jadi tidak disertakan 8 gelas itu dalam satu waktu. Jadi makanan boleh dari makanan yang lain. Minuman jenis-jenis yang lain. Baik. Silakan ada lagi, satu lagi dari Ahwat. Jangan banyak-banyak, Bu. Satu aja. Ya, mangga. Nanti untuk yang di masjid boleh ya kita konsultasi diskusi setelah ini. Mangga silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Mutmainah dari Karawang. Oh, mohon, silakan, Bu. Ingin menanyakan, seandainya sudah terjadi GERD dalam kondisi asam lambung naik, apa yang harus dilakukan sebagai pertolongan pertama? Apakah harus langsung mengkonsumsi obat-obatan kimia atau ada hal-hal yang perlu dilakukan yang bersesuaian dengan mungkin yang sudah pernah dicontohkan gitu? Atau Baik, jadi pertolongan pertamanya Ibu ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kan pertolongan pertama, judul aja pertama ya. Posisi usahakan duduk tidak berbaring. Yang kedua, minum air bening. Yang ketiga, relaksasi. Karena makin stres, makin cemas, itu kemungkinan adrenalin makin keluar. Yang selanjutnya, isi dengan makanan yang lunak, Bu. Dengan makanan yang lunak, dia asam lambung itu ada kerjaan untuk mengolah makanan. Nah, yang terakhir, kalaupun misalnya itu masih dirasakan, Ibu boleh minum namanya antacid. Antacid itu anti asid. Jadi obat untuk menetralisir asam. Itu pertolongan pertama. Selanjutnya biasanya kalau misalnya dengan antacid itu relief, dengan kondisi duduk, kemudian juga dengan minum, dengan makanan yang lunak itu bagus, selanjutnya tinggal lakukan protokol yang tadi. Dok, seberapa besar kemungkinan kita itu mengkonsumsi obat-obatan tergantung dari kondisi. Kalau misalnya sudah terjadi luka, maka itu harus dilindungi. Asam lambung produksinya harus turunkan. Di antaranya dengan menggunakan obat-obatan, PPI di antaranya. Protopump inhibitor. Jadi obat-obatan yang berfungsi untuk menurunkan produksi asam lambung dari pabriknya. Ya, Bu ya? Kan pertolongan pertama aja, Ibu ya? Udah pertamanya. Baik, Ibu Bapak semua yang ada di MKTV, MKFM yang sedang menyimak siaran ini, yang ada di medsos juga, teman-teman yang ada di Zoom. Semoga tayangan ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini juga menjadi wasilah bagi sehatnya kita sebagai bekal untuk ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.